pinanya kelapahan sudah terbang penabuh terbang ya. Hendak kita ini bisa sekali kawasan kan ya kalau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah kemudian pada bulan Rabiul Awal ini biasanya identik orang-orang umat Islam, apalagi kita yang mayoritas Imam Syafi'i, ini memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumah ke rumah, dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, itu seberataan memperingati bulan maulid. Yaitu dengan membaca salawat, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak kepribadian beliau, tentang kehidupan beliau, tentang kemuliaan beliau. Maka di dalam maulid ada pula yang bertentangan dengan perayaan maulid. Sebagian segelintir di luar sana ada yang mengatakan bahwasanya maulid adalah bid'ah, karena mereka mengkategorikan maulid itu ibadah. Padahal maulid ini masuk dalam kategori muamalah. Kalau menambah sesuatu itu yang sifatnya ibadah, maka itu hukumnya bid'ah. Sembahyang subuh mulai zaman Nabi sudah 2 rakaat digawe 4 rakaat. Ya kalau maka itu kada boleh. Walaupun alasannya subuh ini jadi nyaman benar. Padang ringkut-ringkut ya kalau gawi 4 rakaat aja sekaligus olahraga nih. Tetap kada boleh. Karena sifatnya ibadah ditambah yang tidak ada pada zaman Rasulullah, ini kada boleh. Tapi kalau sifatnya muamalah, orang ba'arisan yasinan, orang bamaulitan, nah ini muamalah karena di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada sedekah makanan, di dalamnya ada pujian-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sifat muamalah ditambah walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah, itu kan dilarang. Kemudian yang kedua, maulid kalau adalah bid'ah. Nah ini kita sedikit menerangkan dahulu tentang hukumnya nih. Karena banyak orang nang simpang siur, ada nang menyambat boleh dan nang nyambat kada boleh, ada bid'ah, ada nang kada. Nah, kemudian maulid Nabi ini kalaunya bid'ah, terus kayak pesantren itu apakah tidak bid'ah? Karena pondok pesantren kan ada zaman Nabi, ada pesantren lah zaman Rasulullah, ada. Apakah ada di zaman Rasulullah belajar ilmu saraf? Ada. Apakah ada di zaman Rasulullah belajar ilmu nahwu? Ada. Awah ini ada yang belajar ilmu saraf, ada belajar ilmu nahwu, ada belajar yang lain-lainnya. Bahkan yang mengatakan itu bid'ah pun ini belajar nahwu dan belajar saraf. Terus kalau ilmu nahwu kada bid'ah, kalau saraf kada bid'ah, kenapa? Ya kalau nah maka maulid pun ada membuahkan hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, kita meneladani kehidupan Rasulullah. Yang kedua, di dalamnya ada puji-pujian kepada Rasulullah. Yang ketiga, di dalamnya ada sedekah. Yang keempat, di dalamnya ada zikir. Yang kelima, di dalamnya ada salawat puji-pujian kepada Rasulullah. Apa dalil orang bersalawatan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah. Kemudian apa lagi untuk kita bergembira dalam Al-Quran? Qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di sini diperintahkan kita untuk bergembira atas nikmat dan rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Siapa ampun rahmatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nombor rahmat. Nah maka kita diperintahkan untuk bergembira atas rahmat Allah yang sudah diturunkan kepada kita, nikmat yang sudah diturunkan kepada kita. Siapa sebesar-besarnya nikmat yang diturunkan Allah kepada kita? Yaitu hadirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu asalnya bibinian tidak
dihormati karena harganya bebinian. Ketika adanya Rasulullah, maka binian menjadi berharga. Asalnya zaman jahiliyah ada kekaruan hidup orang. Judi situ sini, bahkan binian membetianan aja diulah judi. Ditangguh-tangguhi, ini lakian kah binian kah? Dibalah parutnya. Setelah adanya Rasulullah, mulia bebinian. Diangkat harga diri bebinian. Nah ini satu rahmat yang luar biasa ketika adanya Rasulullah. Jadi beliaulah pembawa rahmat yang sebenar-benarnya. Nah kemudian dari itu kita diperintah bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Diperintahkan untuk bergembira. Nah, ini kita bergembira sudah. Ya kalau lalu orang mengadakan maulid, orang mengadakan perayaan-perayaannya, dengan cara masing-masing lah itu. Yang penting di dalam maulid satu, tidak dicampur dengan politik. Nah itu. Kalau kena ada di wadah pian sini, orang menyumbang maulid kemudian digabung dengan kampanye. Itu kan boleh. Maulid digabung dengan politik jangan. Yang kedua, dalam maulid asalkan tidak ada kemungkaran boleh. Mata tadi kita kada daulan jangan di sini. Jangan kita bertilan jangan sini maulid. Nah itu bisa kada boleh. Kemudian dalam maulid tidak ada mabuk-mabukan, karena ada kemaksiatan, maka maulid hukumnya boleh. Nah itu. Kemudian ini satu nih. Yang kedua, di dalam maulid, padahal tadi intinya sudah dibacakan sidin tadi. Nah, guru tadi bacakan mulai awal dari rawi-rawi riwayat yang ditulis dalam Maulid Al-Ahzab. Di situ sudah dikisahkan tentang kisah-kisah Rasulullah. Lengkap sudah. Jadi ulun ini kakambangannya aja lagi ya Allah. Kakambangannya aja lagi, cacapannya aja lagi dah. Iwaknya sudah sampai akan sidin. Ya Allah, baik itu di dalam Maulid Simtut Turar, baik itu dalam Maulid Al-Barzanji, baik itu dalam Maulid Ad-Diya'ul Lami, baik itu di dalam Maulid Burdah, ataupun di dalam Maulid Ad-Dibai. Itu semuanya menceritakan tentang kepribadian Rasulullah. Dari kisah hidup Rasulullah, kemuliaan Rasulullah itu sudah dikisahkan situ. Yang paling mulia Rasulullah, yang paling alim Rasulullah, yang paling tinggi ilmunya Rasulullah, yang paling baik akhlaknya Rasulullah, yang paling kuat ibadahnya Rasulullah. Nabi sembahyang sampai bangkak tapis. Ya toh? Di sini bangkak kayak juga asam urat. Ya toh? Bangkak kayak juga. Nabi luar biasa. Itu nang sampai makom sudah. Wah ini ada orang sampai makom. Kepada sampai makom kada sembahyang. Ya kalau tamat sudah sembahyang, adalah di sinilah. Tamat sembahyang. Ada lah. Pian mon ada tetamu orang yang kepada sampai makomnya, inya kada sembahyang lagi karena sampai sudah makomnya. Kita 4 betakun. Berikan kita satu dalil yang sahih, baik itu hadis kah, Al-Quran kah, atau dari kitab mana aja, yang bukan dari buah pikirnya, bukan dari logikanya, bukan dari pemikirannya. Satu dalil yang sahih yang mengatakan Rasulullah itu kada sembahyang. Ya kalaunya ada, kita jual masjid. Kita harus sembayangan juga. Ya kalau asal ada. Nah ini kebiasaan dari buah pikirnya. Ya Allah, buah fikirnya sehingga dia berpikiran bahwasanya cukup mengingat Allah itu sudah sembahyang. Karena inti salat itu jadinya mengingat. Ya kalau lain kita nih melambatkan sedikit. Ya Allah, kita ini sembahyangan kan, yang harus sembahyangan juga pulang. Karena kita ini memperingati maulid itu paling kada sebuting barang akhlak kepribadian Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu ada yang kita gawi. Kita ini umur aja nih. Umur nih, seikom berapa tahun sudah umur? Ada yang 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 sampai 60, 65, 70. Kita hitung berapa kali sudah kita memperingati maulid dan berapa kali kita hadir di maulid. Dan di situ kita hitung pulang berapa sudah akhlak kepribadian Rasulullah yang sudah kita pakai. Kalaunya tiap maulid kan ada sebiji-biji.
Akhlak Nabi itu kan ada yang berikir. Baik itu dari secara zahir residin ataupun secara batin, kada ada yang berikir. Nah ini sia-sia kita. Hadir, kan inti maulid itu kita menauladani. Makanya dalilnya pun disampaikan orang terus apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diri Nabi itu cukup sudah. Lebih dari cukup sebagai contoh tauladan kesan kita. Karena akhlak yang paling mulia Rasulullah. Kawalah kita umpati Nabi, kawa. Karena yang kita umpati manusia. Jangan kita umpati kambing. Karena kawa kita. Jangan kita. Anjing aja suruh umpat kambing, kawa lainnya. Mencakar makan rumput. Parah aja anjing. Atau anjing disuruh mengumpati kambing. Kambing, anjing suruh mengumpati kambing. Cakar makan rumput kira kawa. Atau kambing suruh mengumpati anjing, kawa lah. Pacang menyalap aja kambing, mahir dakon kayak gitu kawa. Ada sanggup ya. Nah tapi anjing suruh mengumpati anjing, kawa. Kambing suruh mengumpati kambing, kawa. Kayak itu jiwa kita. Kenapa Nabi kita kada dari malaikat aja? Malaikat kan luar biasa. Jadi kan kada perlu Jibril ini mengantar wahyu lagi, kada perlu. Langsung aja kita umpat Nabi kita, Rasul kita, malaikat Jibril. Tapi kalau Jibril adalah malaikat, adalah Nabi kita, Rasul kita, kemudian kita disuruh mengumpati lawan Nabi kita, Rasul kita, yang mana dia adalah seorang malaikat, ada sanggup kita. Malaikat kada bini, sangguplah. Ada sini binian. Marilah kita mengikut kepada Nabi kita aja, yaitu Jibril. Kada bebini, wah pecang bebe. Pecang bejarat ucus kepala. Parai, kan sini bini. Nang bini yang kalau sesi laki-laki, sanggup lah. Wah, malu kepala. Iya kalau. Kalau usah nih itu, nah kayak di sebelah aja nah, di sebelah, maaf, nang di sebelah. Bebuhan sebelah aja. Buahnya tuh tuan gurunya ada di bini. Ya kalau pian jakanya kita nih, nah Islam nih nah kayak itu. Baik parah, jadi tuan guru pecangan karo bini. Buahnya itu tuan gurunya karo bini kalau nah, buah sebelah. Tapi ketika diutus Rasul dan Nabi kita dari kalangan manusia, maka kita kalah mengumpati. Nah, akhlaknya, kepribadiannya, kehidupannya kita sanggup mengumpati karena manusia. Dan beliau sama kayak kita. Kita makan, Nabi pun makan. Kita bisa bapaluhan, Nabi pun bisa bapaluhan. Nabi bisa buang hajat, kita pun bisa buang hajat. Nabi kita kawin, kita pun kawin. Cuman ada sedikit perbedaan. Kenapa dikatakan dalam Maulid Simtud Doron ataupun maulid yang lain, beliau itu manusia namun tidak seperti manusia biasa. Basyaran la kal basyar. Apa perbedaannya? Kita bapaluhan, Nabi bapaluhan. Paluh Nabi kalau sidin berkeringat bagaikan minyak harum misik. Padahal waktu itu belum zaman minyak harum, tapi kewangian daripada air keringat beliau luar biasa. Nah kita paluhan juga, cuman bedanya di mana? Bau paluh kita berbau cium masing-masing. Sama paluhan, cuman ada perbedaan. Nabi bisa buang hajat, kita bisa juga buang hajat. Rasulullah ketika buang hajat, bumi terbelah, masuk hajat beliau dalam situ, kotoran beliau ditelan oleh bumi. Satu orang pun tidak pernah melihat. Ya kalau kotoran sidin. Nah kita bisa juga buang hajat. Bedanya di mana? Terpampang di mana-mana. Ya kalau hanyar masuk ke jamban, tawaf sudah nalunduk, mencar sudah. Beda kita. Jangankan itu, maaf ulun, Rasulullah buang dahak aja, dahak beliau, air liur beliau itu kan pernah jatuh ke bumi. Melainkan para sahabat langsung menyambut, langsung diusap ke badannya. Kenapa? Harumnya luar biasa. Coba liur kita. Ya kalau apalagi bangun guring. Kucing gen haning mencium. Beda. Sama tapi berbeda. Manusia biasa tapi kada seperti manusia biasanya. Basyaran la kal basyar. Bahkan beliau dipuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Luar biasa. Yang paling berilmu sidin. Makanya kita diperintahkan Rasulullah satu, tuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu. Ada majelis ta'lim 4 hadir. Ya Allah, ada orang belajaran 4 hadir.
Nah, di situ kita kawan melihat dari guru-guru kita itu akhlak pribadi Rasulullah. Kalau kita lihat, ya kalau kita contoh baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir apa? Sunnah sidin, akhlak sidin kita umpati. Dalam Al-Quran kita diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini kada diciptakan kecuali kesan beribadah. Terus kenapa kita mau hidup di beribadah aja? Ada sanggup. Makan kadalah, guring kadalah, begawian kadalah. Ada. Tapi diperintahkan dalam Al-Quran itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan kita mengumpati baginda Rasul, orang pian hendak guring memakai adab Nabi, baik itu dengan cara yang kayak diajar oleh guru-guru kita, apa? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tapi senapas sebelum guring. Namun tahan. Mun kada tahan dosa, mun tahan senapas. Tapi mun cagaran ambulan datang. Ya Allah, Bapak gat saja. Mun tahan senapas baca bismillah 21 kali. Akan apa? Sepanjang guring itu diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Kita baca sebelum tidur, maka sepanjang guring kita itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mengumpati Rasulullah. Hendak makan, makai pulang adab Nabi. Makai adab Rasulullah. Maka sepanjang kita makan, dinilai ibadah. Pian keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, pasang sandal sebelah kanan. Tiap langkah pian diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selalu bernilai ibadah selama kita memakai akhlak dan adabnya Rasulullah. Nah, ini luar biasanya Nabi. Kada kawa makai sunnah, ya Allah, nang berat-berat, nang ringan-ringan barang. Yang penting dalam hidup itu sebutin barang ada sunnahnya Rasulullah. Baik itu guringga pakai sunnah Nabi. Ada yang sembahyang memakai siwak, ada kawa pakai siwak, pakai celak mata. Ada pula yang memakai imamah, ada kawa beimamah, ya pakai gamis, ada kawa jua begamis, bejanggut, banyak sunnah Nabi. Tapi di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang paling panjang perjalanannya adalah janggut. Pian besiwak, ini maaf lo nang bejanggut lah. Ini kada pencitraan dan ulun kada disewa sidin kada lah. Ya ulun kada disogok sidin. Oh, pian besiwak, tuntung kada besiwak, hilang pahala sunnah. Pian becelak, hilang celaknya, hilang sunnah. Bagamis, pacul gamis, masihlah dapat sunnah. Ada. Pian memakai imamah, imamah dilepas nih, imamah nih, nanti masuk ke kelambu hilang sudah. Kalau ke kelambu itu jangan imamah tapi gitu loh. Ya Allah. Tapi ada satu sunnah yang selalu umpat, yang selalu jalan, apa? Janggut. Kenapa jalan? Jamban pasang juga masih. Ke kelambu masih terpakai. Kemana aja tuh selalu benar. Maka pian tahu lah pahalanya. Ada dan suatu baca dalam satu kitab bahwasanya bejanggut. Ini meski ulun kada bejanggut lah, yang hak kita tetap hak. Orang yang berwudu, kemudian mertinya itu memakai janggut, isi janggut. Maka tiap tetesan wudu yang menetes melewati jenggotnya itu, maka berapa tetes-tetesannya seitu jua bidadari akan menunggunya di dalam surga. Wah, ya, pecah belah berarti semua merapus jangannya. Dulu kan apa kalau janggut gatal. Dulu janggut dulu takutnya asmaran janggut dulu. Ini kadang apa gatal jadi lu narap lawan kartapi kaum maharagu. Nah janggut tosa diharagu jangan kayak sarang wanyi. Merapus juga tikus pusat. Dirawat bagus, pahalanya luar biasa pahalanya. Pian buka itihi ulama-ulama kita, para aulia wali-wali bahari janggut seberataan. Jadi hati-hati dengan jenggot. Kenapa? Karena pahalanya itu yang luar biasa. Ganal daripada orang lain. Nah, ini kada pencitraan dan ulun kada disewa sidin adalah mengucapkan. Nah, luar biasa. Itu sunnah Nabi. Kada kawa kita
2, 3, 4, 5, 6, 7, satu barang. Yang penting dalam hidup kita ada sunnahnya Rasulullah. Biasanya apa? Itu kita menjadi saksi pada hari kiamat. Dan minimal benar nih, ketika dalam kubur, ketika kita ditanya, "Waman nabiyyuka?" Siapa nabimu? "Wa Muhammadun nabiyyi." Ujar malaikat, apa buktinya? Apa bukti? Bukti ikam mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi ikam. Apa buktinya? Ujarnya apa? Ketika di dunia, ulun selalu mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ada juga mengucap ketika di dunia ulun selalu bergembira atas kelahirannya. Ini kita duduk sini, mudah-mudahan jadi saksi bahwasanya inilah bentuk bukti kita menjadi umatnya Rasulullah. Agar kita kaum menjawab ketika dalam kubur bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nah, kemudian lagi itu akhlak secara zahir. Batin, apa diajar oleh ulama-ulama kita secara batin, akhlak kita ikut kepada Rasulullah. Satu, orang nang anom ketika melihat nang tuha, ujarnya apa? Sidin lebih tuha daripada aku, umurnya lebih tuha pada aku, dan sidin terdahulu lahir pada aku. Kemungkinan sidin itu amalnya lebih banyak daripada aku, maka lebih mulia sidin daripada aku. Nang tuha melihat pulang nang anom, nang anom hanya lahir, umurnya pun sedikit daripada aku, kemungkinan dosanya pun lebih sedikit daripada aku. Aku ini terdahulu lahir tak banyak aku dosa padanya, maka lebih mulianya daripada aku. Yang awam melihat yang alim, ujarnya apa? Sidin kemungkinan ilmunya lebih banyak daripada aku, sidin amalnya lebih banyak daripada aku, lebih mulia sidin daripada aku. Yang alim melihat yang di bawah, ujarnya apa? Orang awam ketika nanti di hari kiamat ada pertanggungjawaban atas ilmu yang ia miliki. Orang yang awam ketika hari kiamat karena diminta pertanggungjawaban atas lisan yang selalu menyampaikan dakwah namun kadang mengamalkan. Sedangkan aku, jadi sidin, sedangkan aku kelak di hari kiamat diminta pertanggungjawaban atas ilmuku, apakah sudah disampaikan, apakah sudah diamalkan. Yang kedua, tentang lisanku, aku bisa menyampaikan, apakah aku sudah bisa mengamalkan. Nah ini, maka lebih mulia yang awam ketimbang aku. Maka ketika orang memandang orang lain lebih mulia daripada dirinya, inilah akhlak Rasulullah. Ini yang diajarkan Nabi kesan kita. Hampir namun ada sudah ingin itu karena lagi huwal bahwal. Kada ada huwal-huwalan tuh kada. Ya huwal ini pen akibatnya apa? Sombong. Ya kalau sombong. Dulu betakon non guru ulun. Jurun simpelnya kayak pegarang sombong tuh jadi sidin. Kita masing-masing kawan menilai diri kita. Di mana ketika jadi sidin ikam dihina orang, dicaci orang, disambati orang, direndahkan orang, ikam kada terima, itu sombong di sidin. Kenapa? Kada terimanya dah. Kada terima dengan apa yang sudah diucapkan orang tentang penghinaan kepada diri kita, itu sombong berarti kita. Kenapa? Karena sifat manusia sombongnya adalah selalu ingin minta dipuji, selalu ingin minta dihargai. Nah ini manusia. Itu. Jadi yang kedua apa? Orang sombong tuh kayak orang berdiri di atas trotoar. Trotoar jangan apa dihiganin apa? Tower, trotoar jalan lah. Tower. Inya naik ke atas tower, disambatnya kita halusnya di nyawa ikam. Padahal apa kita dibawa melihatinya juga sama pada halus. Halusnya, halusnya nyawa ikam sama ikam mungkin halus juga. Nah itu kita. Kenapa? Ketika kita menghina orang lain, kita kadang merasa bahwasanya diri kita pun hina juga. Ya kalau nah itu. Keluarga rahimakumullah. Nah ini yang patut kita pakai dan kita ambil hikmah daripada bulan Rabiul Awal. Dan utamanya di mana? Dengan hikmah mencari itu tuh, dengan cara belajar. Belajar, kekanakan belajar, sekolah ke majelis, datangnya majelis taklim di mana-mana, di majelis taklim banyak kita di marabahan majelis taklim. Ya kalau baik nang halus nang ganati nang pilih, jangan gono-gono aja. Nang halus datangi majelis belajar. Agar kita tahu kayak apa Rasulullah itu dan agar kita tahu kayak apa ilmunya Rasulullah itu. Ya Allah, ada untungnya pengen belajar tuh. Ada kisah kalau nah, terakhir kita. Kisahnya apa? Orang nih kejadian pada belajar sekampungan. Hendak bacarakan tuan gurunya sih kungannya. Jadi ujar apa nih? Ujar tuan rumah mana guru? Guru jalan hari ini kan ada. Nah, ikam aja. Maka kita hendak berarwah hari ini. Siapa tukang baca? Datang mang sudah orang.
lalu batu tunjulan ikam jah bawakan tahlil jalan sikung aku kada hafal tunjuk pulang sikung sikung aku kada bisa tunjuk pulang sikung sini bukunya jangan pulang ya lalu membuka ke buku balik apa aja kabur aja mata hujan kawan dihiga tenang ada kacamata julung kacamata membuka ya pulang 10 lembar ada buka kada resuk ya pulang ya nang lain aja jat nang lain kada ada lagi ujar nasikum ulunnya hafal aja tahlil tapi nang memulai la ilaha illallah tuh nah ulun kada bisa makamu nih langsung la ilaha illallah kada rame ya kalau ada afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah jadi mau kada dingin tuh kada rame langsung lalu berdiri kai berdiri kamat sidin Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah terdapat mau kada mau di situ dapat dia kalau barang aja di sini asal dapat la ilaha illallah kejadian kada belajar nah itu jadi perlulah kita tuh belajar ya kalau agar apa agar kita tuh tahu agar kita paham nah itu ya numpang di masjid jangan numpang di masjid Allahu akbar abut turang sekampungan apa lagunya kakak itu hayya 'alas shalah nah jurang di Bali kenapa gini jurang apa gini datang jurang aja kampung julak kenapa pian azan nang itu belagu pina malalain pada orang sih aku kan belagu jurang rekamannya ada lagunya baik diperiksa sekalinya tower masjid tuh longgar jadi kena kahulu kena kehilir hayya 'alas shalah ada kumpul orang kampung orang ini kaum salahnya tower gak ada nyata kunci longgar abut sini disalahkan orang sekampungan ya Allah nah ini aja kira-kira dapat ulun sampaikan salah khilaf minta halal minta ridha apabila ada baik ini semata-mata datangnya daripada Allah Ta'ala dan apabila ada kesalahan kekhilafan dalam penyampaian ulun dalam pribadi ulun minta ampun minta halal minta ridha Allah pian-pian seberatan mudah Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dosa-dosa kedua orang tua kita dosa-dosa guru-guru kita dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dunia akhirat dan khusus kepada sahibul bait sekeluarga mudahan Allah panjangkan umur beliau sekeluargaan dan berberkah dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki yang mudah dapat dan mudah-mudahan kita seberatan pun mendapatkan yang kayak juga amin ya rabbal alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.